Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazaini ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawad wa ya hasanal fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali atas izin Allah. Semoga kita semua diberikan limpahan rahmat dan maghfirah. Baik para mustami' dan mu'ajiz serta jamaah sholawat dimanapun berada, hari ini kita akan melanjutkan ijazah kita yang terdahulu, ayat 111 sampai 130 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadhuqukum illa adza wa yaqatilukum yuwadlukumul adbara thumma la yunsarun. Ayat 111 dari surah Ali Imran. Baik, ayat ini adalah untuk dimana ketika Anda terzalimi oleh orang lain, baik itu terzalimi secara gaib, kena guna-guna, kena sihir, kena hal-hal yang sifatnya mistis ya, atau secara zahiriyah, itu terampas harta Anda, kehormatan Anda juga terampas, atau mungkin jasad tubuh Anda sakiti. Karena bagi muslim haram hukumnya untuk muslim yang lain 3 hal, yaitu haram atas tubuhnya, haram juga atas kehormatannya, juga haram atas hartanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi ketika Anda terzalimi, bacalah ayat ini sebanyak jumlah bilangan nama Anda dan nama orang yang zalim.
Jadi caranya adalah silahkan dilihat video kami tentang rahasia huruf. Di sana dijelaskan tentang bagaimana menghitung abjad huruf dari nama. Lalu kemudian kalau seandainya Anda ingin mendapatkan bilangan jumlah yang lain, silahkan dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian Anda membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sejumlah bilangan yang sama. Kemudian Anda membaca sholawat 100 kali, maka insya Allah Anda akan terjaga dari zalim orang lain dan ternetralisir. Andai pun ini ingin digunakan untuk pagaran badan atau pagaran rumah, itu silahkan. Pagaran tempat, semisal kios Anda, semisal warung Anda, semisal tempat bisnis Anda, misal tempat yang lainnya. Caranya adalah kalau seandainya di luar diri Anda, itu semisal kios atau semisal warung atau semisal tempat, Anda bacalah, Anda tulislah ayat ini pada selembar kertas, lalu kemudian Anda baca ayat ini sebanyak jumlah bilangan 313, lalu kemudian Anda baca juga hasbunallah wa ni'mal wakil jumlah bilangan yang sama, lalu kemudian Anda membaca sholawat 100 kali, lalu kemudian ditiupkan ke kertas tersebut, lalu kertas tersebut diberi minyak wangi agar wangi ya, mata ta'ziman ada ayat di situ. Lalu kemudian jaga ayat itu, masukkan ke dalam botol secara rapi, tutup rapat. Kemudian ayat tersebut Anda simpan di tempat yang Anda kehendaki agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan zalim dari orang lain, baik itu gaib maupun fisik. Insya Allah juga Anda akan diberikan pertolongan ketika makhluk lain atau yang lain-lain, makhluk lain, insya Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada musuh Anda, seperti itu. Jadi selain Anda tertolong, juga nanti musuh Anda tidak akan ada yang menolong. Selain terjaga juga Anda, insya Allah musuh Anda juga tidak akan ada yang menolong terkait dengan perilakunya. Selanjutnya ayat 112 dari surah Ali Imran. Duribat alaihumud dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah dzalika biadnahum kanu yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ini adalah untuk orang yang zalim juga, maksudnya agar dihinakan oleh semua makhluk Allah. Gitu. Kalau yang ayat yang tadi adalah untuk agar makhluk musuh Anda tidak ditolong oleh orang lain, tidak ada pertolongan ya. Biarkan. Kalau yang kali ini, ayat yang kali ini adalah untuk agar musuh Anda dihinakan oleh Allah, agar dihinakan oleh semua makhluk Allah. Atau ini untuk orang yang suka berlebihan dalam hal bersikap ya, atau ini untuk orang yang durhaka, melakukan maksiat, melakukan tindakan fajir atau tindakan fasik, atau untuk orang yang ahli maksiat gitu. Jadi agar orang tersebut terhinakan oleh semua makhluk, dihinakan oleh semua makhluk. Caranya adalah tulislah ayat ini, lalu kemudian ini bisa ditulis di selembar kertas atau di timah, lembaran timah hitam. Lebih bagus adalah di lembaran timah hitam ya. Nanti ditulisnya dengan paku, ujung paku, atau bisa juga kabel tembaga itu Anda runcingkan, Anda masukkan ke
tempat bolpen yang sudah kosong diganjal atau dibikinlah sedemikian rupa agar ujung daripada pena tersebut adalah tembaga. Jadi ketika dituliskan di atas lembaran timah itu akan tertoreh dengan jelas ayat ini. Setelah menulis, lalu kemudian tulis juga Allahumma, ini dia doanya ditulis juga. Ini bentar saya bikin besar dulu. Ayat ini ditulis juga. Mohon maaf ayat ya, ini doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma anzil ala, ini titik-titiknya silahkan ditulis nama orang tersebut, bisa juga menggunakan Latin karena tidak ada perubahan, asal jangan doanya yang ditulis Latin karena itu adalah semacam pendorong. Kalau pelurunya boleh apa saja, teorinya seperti itu. Titik-titik ini silahkan nama ditulis. Kemudian bidillu syadidan aynama thuqifuh wadribu alaihi bil maskana faquti'a dabiral qaumil ladzina qadamu walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah Anda menulis ayat dan doa ini, kemudian bacalah ayat tersebut sejumlah bilangan nama orang tersebut, atau Anda bisa menggunakan bilangan 313. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah sebanyak jumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian Anda membaca sholawat 100 kali. Lalu kemudian Anda membaca doa yang tadi, yang ini. Allahumma anzil ala fulan ibnu fulan bidudli syadidan aynama tuqifuh wadribu alaihi bil maskana faqut yadabirul qawmil ladina wadamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali. Kemudian tulisan tersebut dilipat, lalu setelah itu ditindih dengan batu yang berat. Jadi permukaan bisa dengan diantara 2 batu digencet, ditindih, atau mungkin bisa di tanah. Yang lebih bagus sih diantaranya ya digencet lah begitu. Lalu pakai kawat dibikin kawat secara ini secara kencang. Lalu kemudian bisa juga dipendam di kuburan ahli maksiat, kuburan orang ahli maksiat. Kalau memang susah didapatkan kuburan tersebut, bisa juga dengan kuburan orang yang tidak dikenal, yang sudah tidak pernah diziarahi oleh manusia. Lalu kemudian ayat selanjutnya dari surah Ali Imran 113. Laisu sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatsluna ayatillahi ana ad-lail wa hum yasjudun. Ini mohon kepada mustami' untuk setelah mendengar jika ada ayat sajadah, silahkan disunahkan untuk bersujud ya. Bisa dengan bacaan dalam sujud itu sajadah wajhilladzi khalaq wa sawwara wa sam'a wa basaruh biqauli wa quwwati tabarakallahu rabbil alamin. Atau kalau memang sulit, belum hafal, silahkan membaca tasbih biasa gitu, yang sering dilakukan dalam sujud sholat. Lalu kemudian ayat ini adalah untuk, bentar ya, masih rapi nih.
ayat ini adalah untuk agar Anda bedakan dari antara Anda dengan orang fasik, orang munafik kampung di suatu daerah. Atau ayat ini juga bisa ketika Anda di suatu perusahaan, Anda sedang bekerja, agar terbedakan dari orang yang jelek, yang berkhianat. Jadi orang tidak akan melihat Anda akan disamakan seperti itu. Anda akan tetap beda gitu. Di suatu ibarat apa ya namanya ya, ingin tampil beda lah. Kalau Anda ingin tampil beda, silakan zikir ayat ini. Atau Anda ingin terbedakan dari orang yang fasik atau orang yang munafik di suatu daerah, seperti itu. Jadi dengan tanpa kena dampaknya, biasanya kan begini. Ketika kita bergaul dengan satu golongan, itu akan kena dampaknya. Makanya ada salah satu riwayat mengatakan man tasyabaha ilal qaum fahuwa minhum. Ini artinya bukan dari sisi akidah, dan juga dari sisi persoalan-persoalan lain secara syariah. Justru riwayat tersebut mengandung hikmah pada semua aspek kehidupan kita. Kalau kita seandainya bergabung dengan orang-orang yang di luar golongan. Jadi man tasyabaha ilal qaum fahuwa minhum itu kita akan terkontaminasi, baik secara perilaku, baik secara aura, baik secara dampak dan lain sebagainya. Hanya para ulama pun menyarankan agar kita senantiasa berteman atau bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena sebagaimana hal itu akan seperti kita bersinggungan dengan minyak, jadi wangi minyaknya akan kita terpapar. Halnya dengan orang-orang yang fasik, dengan orang yang munafik, kita akan terpapar sebagaimana kita ada di tungku api, ya, bau asapnya akan kita rasakan gitu. Dan ayat ini adalah untuk bisa membedakan. Andai di suatu interaksi manusia itu tidak bisa dipungkiri kita akan interaksi dengan manusia. Masalahnya adalah tidak semua manusia itu baik. Ada beberapa manusia yang kurang baik ya. Walaupun mungkin kemungkinan itu manusia berubah dari waktu ke waktu, sudah pasti perubahan itu ada, karena kita selama di dunia itu mutlak wajib berubah, perubahan itu wajib pada semua makhluk dunia ini. Terkait perkembangan begitu dengan perilaku. Andai pun ada manusia yang memang terjebak dengan perilakunya, dia tidak pernah berubah. Hal itu karena dia terkungkung, dia tercengkram oleh kebiasaan buruknya, nafsunya yang memenjarakan dirinya. Kalau secara manusia normal, fitrah yang pada umumnya adalah dia akan senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Perubahan ini tentu mengarah kepada perubahan yang konstruktif, yang membangun, entah itu membangun kepada akhlak, membangun kepada fahala, membangun kepada mental, spiritual, psikologis, dan lain hal. Jadi ayat ini adalah ketika memang kita ingin dibedakan dari yang lain. Jadi beberapa dampak yang memang akan kita rasakan ketika kita interaksi dengan beberapa manusia. Dengan ayat inilah zikir insya Allah kita tidak akan terjaga, atau insya Allah tidak akan terkontaminasi. Caranya adalah baca ayat ini dengan jumlah bilangan Anda dan nama ibu Anda, atau Anda bisa menggunakan bilangan 313.
Lalu kemudian bacalah la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 100 kali. Lalu kemudian bacalah tasbih 100 kali. Tasbihnya adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Atau Anda bisa menggunakan tasbih yang lain, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Silahkan, ini judulnya tasbih itu. Lalu kemudian baca doa di bawah ini. Doanya sebentar, nanti saya akan besar agar mudah dibaca. Di doa ini dibaca 3 kali saja atau 7 kali, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluk farriq baini wa baina qaumi. Ini titik-titiknya silahkan diisi nama kaum atau nama orang munafik. Anda tergabung di apa nih? Atau Anda ingin terjaga? Ya, memang Anda mendapat suatu tugas atau memang sesuatu pekerjaan yang tidak bisa tidak, Anda harus interaksi dengan orang yang mohon maaf ya tidak baik perilakunya. Anda ingin terjaga dari perilaku, atau mungkin secara pergaulan Anda suka tidak suka harus karena mungkin Anda sebagai seorang PR, public relation, atau mungkin Anda sebagai penghubung semacam penghubung itu apa ya, mediator ya gitu, atau Anda mungkin sebagai niagawan, niagawati, atau salesman, marketing, suka tidak suka Anda bersinggungan. Jadi kita ingin agar tidak terdampak. Kita tidak pernah tahu, mungkin ada sesuatu kejadian yang memang mengarah kepada hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini titik-titik di sini disebutkan namanya, nama kaumnya atau nama golongannya. Kemudian bima'siyatihim kafirihim alaik as'aluka Allahumma jubni min balaik wa 'adzabik wa ghadib an sababi ma'siyatihim bifadlik wa karamik ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Jadi insya Allah kita tidak akan terdampak. Masalahnya adalah ketika kita bergabung dengan orang-orang yang diduga indikasi kuat berperilaku fasik atau fajir, itu tentu akan mengkontaminasi diri kita. Karena suatu hari pernah suatu riwayat diriwayatkan bahwa ketika baginda melewati suatu daerah, melarang para sahabatnya untuk melewati satu daerah. Ternyata daerah itu adalah satu daerah yang telah Allah laknat pada penduduknya. Dan walau seandainya pun ingin memasuki di situ, kita para sahabat disarankan untuk menangis. Menangis itu dalam arti beristighfar, memohon kepada Allah ampunan dan lain sebagainya. Dalam konteks tersebut dimungkinkan bahwa aura-aura jelek itu akan mengkontaminasi. Entah mungkin kenaasan akan menimpa kita dan sebagainya. Walaupun pada dasarnya setiap muslim yang tertimpa musibah, walaupun cuma tertusuk duri, itu akan Allah berikan pahala. Hanya saja masalahnya tidak semua orang kuat dengan penerimaan musibah, apalagi yang bertubi-tubi ya. Walaupun memang kita mengerti bahwa permasalahan musibah itu akan memiliki dampak pahala yang tergantung kadar. Makin musibahnya besar, makin besar pula pahalanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya tidak semua orang menerima musibah itu dengan dengan lapang atau dengan senang atau dengan suka, seperti itu. Maka untuk menjaga hal-hal seperti itu, kita selalu senantiasa memohon kepada Allah pertolongannya dengan musibah yang datang kepada kita. Tapi bukan juga ketika memang kita sudah tahan dengan musibah, kita mengharapkan musibah itu juga
tidak baik, merasa bahwa kita sudah mampu, itu ada indikasi sombong dalam dirinya, walaupun itu kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 114 dari surah Ali Imran, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Ayat ini adalah untuk ketika Anda ingin jadi ahli kebaikan, lalu kemudian Anda ingin beramar ma'ruf nahi munkar atau hisbah, ingin berhisbah ya. Berhisbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan bagaimana kefarduainan terkait dengan hisbah ini gitu. Jadi bukan fardu kifayah ya, bukan fardu kifayah lagi untuk hisbah. Nah, ini fardu ain. Jadi setiap orang memiliki kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Lalu kemudian atau ingin menjadi golongan orang yang saleh. Kalau memang seperti ini, caranya adalah Anda baca bilangan ayat-ayat ini di atas sejumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau jumlah bilangan 313. Lalu kemudian Anda membaca ayat kursi 70 kali, lalu kemudian membaca salawat 100 kali. Ini ini didawamkan ya, harus rutin. Nah, itu rutin setiap hari silahkan, atau mungkin setiap salat fardu juga silahkan, pada fardu, atau mungkin setiap pagi pada duha juga silahkan, atau mungkin setiap malam Jumat silahkan. Ya saja ini yang dikehendaki di sini adalah secara kontinu, secara dawam, karena sesuatu yang dawam itu akan memiliki kekuatan yang baik. Dia karena dasarnya di istiqomah. Istiqomah itu adalah suatu kekuatan yang tidak terbatas, begitu. Kalau memang Anda mau menambahkan ayat kursi sebanyak 170, itu lebih baik, karena 170 itu bilangan yang mereferensi atau pengambilan daripada jumlah huruf daripada ayat kursi 170. Itu akan lebih baik, karena setiap huruf-hurufnya itu diberikan haknya ketika kita membacanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 115 dari surah Ali Imran, wa ma yaf'alu min khairin fala yakfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Ini ayat ketika Anda ingin agar semua ibadah-ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau ingin diterima kebaikan Anda, ingin supaya agar supaya dikabul doa Anda disampaikan, atau mungkin Anda ingin agar ini untuk jalur akhirat ya, untuk kebutuhan akhirat. Untuk kebutuhan dunianya adalah ketika memang Anda ingin agar pekerjaan Anda diterima, agar Anda suatu hari mungkin ada semacam kompetisi hasil karya tulis, atau mungkin karya semacam membuat sesuatu, contoh lukisan, atau mungkin cerpen atau apa yang terkait dengan kerjaan Anda, kemudian Anda ingin diterima, bacalah ini. Atau mungkin seperti Anda membuat sesuatu yang semacam presentasi, ingin diterima presentasi Anda terkait dengan ide atau mungkin program Anda, program kerja Anda, atau mungkin Anda memiliki visi misi untuk beberapa konsep program yang memang Anda miliki untuk agar diketahui oleh contoh calon bos Anda, atau mungkin calon investor Anda, atau mungkin calon user Anda, agar presentasi Anda diterima dengan baik. Atau mungkin bagi kalangan mahasiswa ingin agar skripsinya itu diterima baik.
silahkan amalkanlah ayat ini dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau dengan jumlah bilangan 311. Lalu kemudian bacalah tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali, atau bisa juga dengan tasbih yang lain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu 100 kali. Lalu kemudian bacalah sholawat 100 kali. Insyaallah apa yang Anda maksudkan akan tercapai. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah takdir kecuali doa. Maka rajin-rajin berdoa. Andai pun memang ketentuan takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang pernah kita doakan itu akan menjadi pahala di sisi dan akan diberikan ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar bagaimanapun apa yang kita lakukan, apalagi terkait dengan doa, itu akan sangat-sangat baik. Dia berhasil atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi intinya manusia ditakdirkan untuk berikhtiar. Allah menentukan takdir dari setiap nasib manusia, dan manusia memiliki takdir untuk melakukan ikhtiar. Entah itu ikhtiar melalui doa atau ikhtiar melalui kasab. Wallahu a'lam bishawab. Semua itu memiliki kebaikan yang luar biasa. Jadi tidak hanya berpikir seperti begini, saya buat apa untuk melakukan sesuatu kalau memang sudah ditakdirkan Allah, biarlah saya akan terima takdir saya. Dengan mengatakan seperti itu artinya kita sudah mengingkari takdir, karena takdir manusia itu adalah ikhtiar. Betul. Biar bagaimanapun saya tidak akan berdoa, karena berdoa karena sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya kita justru mengingkari takdir dengan tidak berdoa kepada Allah. Karena walaupun memang sudah ditakdirkan kita menjadi sesuatu, doa itu artinya kan tidak terpenuhi. Dan dengan tidak terpenuhinya doa, Allah maha baik, Allah maha adil, dan doa yang sudah kita panjatkan itu akan menjadi ladang pahala nanti di akhirat, akan menunggu kita di alam kubur, akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, diganti oleh Allah dengan kebaikan nanti di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada suatu nasib atau takdir yang bisa dirubah kecuali dengan doa. Seperti itu. Jadi artinya ketika ada hamba Allah, manusia mengatakan bahwa untuk apa berdoa, berikhtiar, toh semuanya sudah ditakdirkan. Kita beriman kepada takdir aja, beriman kepada qada dan qadar Allah. Itu sepintas memang terasa benar. Padahal di dalam kalimat itu ada siasat tipu daya iblis di dalamnya agar kita malas, agar kita berpangku tangan. Karena malas adalah musuh terbesar baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Jadi ya Allah, lindungilah saya dari sifat malas. Gitu. Artinya sengaja iblis menghembuskan rasa was-was ke dalam hati manusia agar meninggalkan ikhtiar, agar meninggalkan doa, dan iming-iming hikmah dalam benak manusia bahwa hal itu adalah benar, padahal tidak. Yang benar adalah kita sebagai manusia itu ditakdirkan untuk ikhtiar. Apa artinya? Artinya adalah kita sudah berwujud di alam ini agar kita selalu senantiasa ikhtiar dan berdoa. Karena dengan demikian kita melakukan kedua hal itu, artinya kita telah memenuhi apa yang telah Allah takdirkan buat kita. Adapun hasilnya adalah Allah yang berkehendak. Di suatu hari ada yang mengatakan bahwa baginda pernah menceritakan terkait tentang kalaupun memang Anda ditakdirkan untuk baik, Anda akan didekatkan kepada hal yang baik. Ketika pun Allah mentakdirkan Anda jelek, Anda akan didekatkan dengan hal-hal yang jelek. Dalam hal itu maksudnya adalah ketika kita memang dijadikan orang ahli kebaikan, itu insya Allah kita akan senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Demikian halnya sebaliknya. Jadi artinya tidak terlepas daripada apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ikhtiarkan. Gitu. Setajam-tajamnya pisau, kalau memang dia tidak pernah diasah, itu tetap akan tumpul. Dan setumpul-tumpulnya pisau, kalau memang dia diasah,
dia akan tajam juga. Teorinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya adalah 116 ya. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini adalah ayat untuk orang yang sombong ya, dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan pangkat, sombong dengan nasib, sombong dengan keturunan, sombong dengan anak-anaknya yang pintar, sombong dengan anak yang tampan, yang cantik dan sebagainya. Hanya untuk orang-orang yang sombong dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Padahal itu adalah anugerah Allah, titipan Allah. Manusia dengan sombongnya menyombongkan apa yang bukan miliknya, apa yang dititipi sama orang, dan ini sebetulnya sangat memalukan ya. Tapi ada seperti orang-orang seperti itu, ada seperti itu. Mereka melakukan seperti itu karena mereka sudah memiliki kecenderungan dengan dunia. Rasa cintanya yang tidak ditopang dengan takwa akan berdampak pada si penerima amanah menjadi lupa, karena memang pada dasarnya manusia itu lupa pada dasarnya. Untuk itulah kenapa Allah mengirimkan para rasul agar diingatkan bagaimana sebetulnya manusia hidup di dunia ini adalah untuk mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Bekal di dunia untuk akhirat itu beragam ya, mulai dari dengan harta, mulai kemudian bisa dengan ilmu, juga bisa dengan jabatan dan lain hal. Tapi apapun itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin agar kehidupan kita di akhirat selamat dan bahagia. Demikian. Nah, ini adalah ayat ini untuk orang-orang yang sombong seperti itu. Maksudnya adalah agar diberikan peringatan atau azab oleh Allah Ta'ala. Pastikan sebelum melakukan ini istikharah dulu. Dan sebelum istikharah pun kita tunaikan hak daripada dia. Hak daripada dia artinya ada hak untuk dinasehati. Jika dinasehati tidak dihiraukan, barulah kita istikharah. Karena pada dasarnya manusia itu akan diingatkan beberapa hal. Pertama, kalau memang dengan orang terdekat dinasehati dia tidak dihiraukan. Dengan ulama juga, ahli waris para anbiya itu tidak dihiraukan juga. Dalam Quran juga beberapa hal untuk diingatkan, karena Quran diingatkan oleh Quran, oleh agama. Karena agama itu adalah nasihat bagi Allah, nasihat bagi Rasulullah, para rasulnya, nasihat bagi umat, bagi manusia. Demikian. Kalau memang itu dia tidak juga menghiraukan, maka Allah akan memberikan teguran dengan cara menasehati dengan takdir yang tidak baik. Nah, ini kita bicara takdir lagi nih. Takdir itu karena disandarkan pada perbuatan kita. Ketika manusia melakukan sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran agama, maka dia memiliki takdir untuk menerima ketidaknyamanan atau mungkin memetik hasilnya dari perbuatannya, entah itu azab yang berupa terpuruknya kehidupan, atau mungkin dia kehidupannya sering bermasalah, entah dalam kesehatannya menurun, kesakitan dan sebagainya, bertubi-tubi dengan anak di hal-hal yang menyangkut kehidupannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Caranya adalah tulislah ini adalah yang huruf-huruf ini adalah dari ayat di atas, dari ayat ini yang diputus-putus dia punya huruf. Ini kalau dibaca, innal ladzina kafaru la tughni anhum
amwaluhum wala auladuhum, gitu. Dan seterusnya sampai sini. Jadi putus-putus. Lalu kemudian ini Allah ma'zil adzabik ala titik-titik ini silahkan diisi namanya. Ini karena kan ditulis ya. Namanya bisa memakai huruf Latin. Bin siapa? Wa ala malih waladih jami wa jami ma'ata'ih illa nara iladah. Aku tadabir qabil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah menulis ini sebaiknya tulis di atas lembar timah hitam ya, atau kertas hitam. Lalu kemudian bacalah ayat tersebut sejumlah bilangan nama orang tersebut dan nama orang tuanya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah sejumlah bilangan yang sama. Lalu kemudian bacalah salawat 100 kali. Nah, setelah membaca salawat 100 kali, lalu kemudian bacalah doa ini. Doanya adalah sama seperti yang di atas, kurang lebih ya. Saya copy paste aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma anzil 'adzabik ala fulan ibnu fulan wa ala malih wa auladihi wa jami' ma'atih ila an-nar indah faqad tadabir qabil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian tiupkan ke lembar tersebut, lalu kemudian lembaran tersebut, tulisan tersebut digulung atau dimasukkan ke dalam botol, tutup rapat, lalu kemudian dipendam di kuburan yang tidak dikenal atau didekatkan di api. Nah, jadi mohon kalau mau menggunakan kaifiat ini, tunaikan haknya dulu. Haknya adalah orang tersebut dinasehati. Ketika nasihat dari manusia sudah tidak mampu, tidak dihiraukan, minta tolonglah untuk dinasehati oleh ahli warisnya Nabi, yaitu para ulama. Kalau sama dengan ulama juga dihiraukan, lalu silahkan istikharah dan minta dinasihati oleh Allah. Insyaallah dinasihatinya akan dengan takdir yang tidak mengenakan dirinya, seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jika ada yang menanyakan ini adalah perbuatan baik atau tidak baik, ini adalah bagian daripada kasih sayang kita kepada mereka yang melakukan kezaliman, karena siksa setelah kematian atau di alam akhirat itu badal abidin, itu selamanya. Jadi dengan rahmat Allah lah, contoh seperti itu muslim akan dimasukkan ke surga setelah menerima beberapa siksaan yang terkait dengan perbuatannya, begitu. Jadi akan sangat menderita kalau di akhirat. Maka dengan kaifiat ini adalah semata-mata hanya untuk meringankan siksa dia nanti di akhirat, gitu. Karena siksa di dunia itu atau kesusahan di dunia itu tidak seberapa dibanding dengan akhirat, sangat-sangat jauh sekali. Maka dengan diberikannya teguran seperti ini, insya Allah itu akan mengurangi daripada dia punya siksaan dan di akhirat, asal kita menggunakan ini bukan atas dasar benci, bukan atas dasar hasud, apalagi zalim, tapi atas dasar sayang. Karena sayang ketika kalaupun terjadi disiksa di akhirat, itu akan sangat lebih menderita. Maka lebih baik berikanlah azab di dunia ini, memohon kepada Allah berikanlah azab kepada dia, bukan karena dasar benci atau karena dasar hasud atau karena zalim, karena kasihan nanti kalau seandainya di akhirat itu akan lebih buruk lagi terkait dengan perbuatan jeleknya. Demikian, Allah a'lam bishawab. Jadi mohon jangan dengan dasar hasud atau zalim, apalagi zalim ya, sangat tidak baik. Kaifiat ini sebetulnya atas dasar semuanya adalah atas dasar kasih sayang dan untuk melancarkan semua urusan kita dengan sesama saudara, sesama muslim ketika melakukan kejelekan. Itu nasihati. Kalau mau tidak dinasihati, ya seperti itu, minta kepada Allah agar diberikan azab
bukan atas dasar karena kebencian sama orang tersebut, saudara tersebut, tidak, tapi karena lebih kasihan lagi kalau di akhirat nanti itu kan lebih parah, lebih sangat menyakitkan daripada di dunia. Karena kehidupan kita di dunia ini hanyalah untuk mengumpulkan bekal untuk di akhirat. Kita ada lain, tidak bukan dengan bersenang-senang atau hal lainnya. Apapun yang kita lakukan hari ini adalah semata-mata untuk ikhtiar kepada Allah dalam rangka menegakkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dua hal itu adalah sebagai modal untuk bekal-bekal kita memasuki alam kematian. Allah alam bisawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 117 dari Ali Imran. Ali Imran, "Matalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kama talirih fiha sirun asabat harafa qaumi walamu anfusahum fa ahlakat." Wa walamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Ini adalah untuk orang yang sombong dengan harta, jabatan, pangkat. Ini sama seperti yang di atas, yang ayat sebelumnya 116. Ini juga sama. Jadi kalau memang mau disatukan ayat ini silahkan, kalau mau dipisah juga silahkan. Mau disatukan ayat ini dengan yang di atas juga silakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, caranya adalah ini adalah untuk mengadab orang yang sombong dengan hartanya, sombong dengan anaknya yang tampan atau yang cantik atau yang berpendidikan atau yang memiliki jabatan atau macam-macam lah. Dan semoga kita senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah dengan perilaku seperti itu, sikap seperti itu. A'udzubillah min dzalik. Karena itu adalah benar-benar sikap yang keji, yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Kalaupun ini terjadi pada saudara kita atau handai taulan kita, kerabat kita, itu semata-mata karena mereka tidak mengetahui. Terkadang manusia melakukan sesuatu itu karena tidak tahu, bukan karena dia mengerti. Bagaimana kalau memang dia mengerti bahwa itu tidak baik dan dia tetap melakukan, maka dia akan diberikan balasan yang double, 2 kali lipatnya, karena dia mengabaikan yang dia tahu. Juga di samping itu juga dia melakukan hal yang tidak baik dan dia mengkhianati hak daripada ilmunya, pengetahuannya yang telah dititipkan oleh Allah. Juga di samping itu dia melakukannya juga. Jadi ancamannya luar biasa kalau memang orang tersebut sudah tahu. Caranya adalah tulis ayat tersebut di atas, lalu kemudian tulis doa ini, Allahumma barik hadhil ayat tasakallahu hidup. Ini titik-titik bin titik-titik Allah makhluk pulan ibnu pulan bihalaki badani wa malih wa kasabi wa jam'a'utaih kama talirih fi hasirun asabat harthun qawmin walamu anfusahum fahalak fa'ahlak badani wa malih wa kasabi wa jam'a'utaih pakutadabir qawmin ladun aqwanamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ditulis juga. Lalu setelah menulis ayat itu dan doa ini, kemudian bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama dia dan nama orang tuanya. Kalau memang tidak diketahui nama orang tuanya dan tidak sulit untuk dihitung, sebaiknya memakai jumlah bilangan 13. Lalu kemudian bacalah la ilaha illallah dengan jumlah bilangan yang sama dengan yang tadi di atas. Lalu kemudian baca selawat 100 kali, lalu kemudian baca doa tersebut di atas 3 kali 7 kali, lalu kemudian ditiupkan ke tulisan tersebut, kemudian tulisan tersebut digantungkan di atas dahan pohon yang berduri itu, atau yang sangat-sangat tinggi. Untuk menggantungkannya itu jangan sebaiknya dilapisi dengan plastik dulu, atau mungkin dimasukkan ke botol lalu kemudian digantung botolnya seperti itu. Jadi terjaga, terawat dengan baik ya. Kalau memang sudah selesai dan dia sudah bertaubat, sebaiknya turunkan dan bakar,
karena kaifiat ini dijalankan hanya untuk memberikan nasihat secara keras. Nasihat itu kalau memang lembut tidak bisa dihiraukan. Kalau tidak dihiraukan, maka berikanlah nasihat yang keras. Nasihat yang keras itu adalah beraneka ragam ya, secara fisik itu mungkin semacam tindakan fisik lah, tindakan fisik. Sebentar. Lalu kemudian ayat selanjutnya 118 dari surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalau waddu ma 'anittum qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Ini adalah untuk supaya orang saling menjauhi. Kenapa harus dijauhkan? Itu karena ada indikasi bahwa dia melakukan kemupakatan munkarat atau kemupakatan maksiat atau kemupakatan zalim terhadap orang lain. Jadi agar dipisahkan satu sama lain sehingga bisa dihindari madarat atau dihindari kezaliman yang akan terjadi gitu. Mungkin dipisahkan karena rancam akidahnya keluarga kita agar terpisah, atau mungkin anak kita, saudara kita atau anak kita bergaul dengan orang yang memiliki bukti bahwa ada kegiatan yang mengarah kepada munkarat, maksiat. Maksudnya dipisahkan begitu agar satu sama lain, agar anak kita tidak terkontaminasi dengan kejelekan-kejelekan dari yang dipisahkan tersebut. Atau ini juga untuk menjaga keluarga ahli-ahli kita kepada kemunkaran pemaksiatan yang ada di suatu kampung. Mungkin di lingkungan kita ada beberapa ahli maksiat, takut terkontaminasi atau mungkin takut terbawa pergaulan, karena mengingat pergaulan dewasa ini sangat-sangat riskan ya, banyak resiko yang kita memang tidak tahu. Walaupun memang semua hal sudah masuk dalam dunia virtual, itu mungkin bisa terkontaminasi. Jadi artinya ini bisa juga untuk menjaga keluarga kita, ahli-ahli kita agar tidak terkontaminasi dengan maksiat. Caranya adalah bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan nama siapa namanya yang kita maksud dengan ibunya, atau bisa juga dengan jumlah bilangan 13. Kemudian setelah membaca ayat ini sebanyak 313, lalu bacalah ayat kursi 170, lalu kemudian baca sholawat, kemudian ditiupkan ke air tersebut diminumkan kepada orang yang kita maksud, entah itu anak, entah itu keluarga, entah itu siapa yang memang kita kehendaki agar tidak terkontaminasi, terjaga dari hal-hal yang merusak dirinya, merusak agamanya, merusak keimanannya, merusak keislamannya, dan lain hal sifatnya merusak. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 119 dari surah Al-Imran, ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitab kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamir minal ghayb qulutu bi ghaibikum innallaha 'alimun bi dzatis sudur. Ini adalah untuk orang yang suka hasud ya, yang hasad, atau orang yang suka iri, dengki, dan lain hal yang memang sangat-sangat tercela dalam sikap, perilaku, akhlak, mengarah kepada
ketidaksenangan terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain dari Allah. Gitu. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian tulis juga ini doanya. Bentar ya, kita kasih perbesar. Perbesar dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayati syarifah asrakallahumma mauti ala fulan ibn fulan bighadhi faquti adabir qamil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kemudian bacalah ayat tersebut di atas dengan jumlah bilangan nama orang yang dimaksud atau mungkin dengan jumlah bilangan 313, lalu kemudian baca hasbunallahu wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, lalu kemudian membaca sholawat ditutup dengan sholawat 100 kali, lalu kemudian bacalah doa tersebut di atas 3 kali atau 7 kali, lalu kemudian tiupkan ke tulisan tersebut. Lalu tulisan tersebut digencet atau ditindih dengan batu yang berat atau didekatkan api ya. Dan ketika mengerjakan kaifiat ini itu diharuskan hari Selasa, karena hari Selasa adalah waktu marih. Waktu marih itu waktu yang panas, emosional sedang tidak stabil. Karena hari Selasa itu emosional manusia itu memiliki kecenderungan ketidakstabilan emosional. Gitu. Mohon ini kaifiat ini jangan digunakan kecuali kepada haknya. Artinya hanya betul-betul memang digunakan untuk hal-hal yang diperlukan oleh syariat agama ya. Bukan berdasarkan karena kepentingan, apalagi dengan nafsu. Sangat tercela dan itu Allah akan melaknat. Dan saya berlepas tangan untuk semua bentuk-bentuk hal yang didasari oleh ambisi atau nafsu. Ini semuanya atas dasar kasih sayang yang memang diperlukan tindakan-tindakan yang sangat sulit seperti itu. Jadi artinya kami sengaja mengijazahkan ini adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melancarkan semua urusan yang terkait dengan ibadah kita, baik itu ibadah bersifat syariat atau ibadah yang bersifat muamalah dalam arti beli, urusan dengan anak, urusan dengan keluarga, urusan dengan interaksi manusia, contoh bisnis atau niaga dan lain sebagainya, ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain hal. Demikian Allah alam bisawab. Lalu kemudian ini ayat selanjutnya 120 dari surah Al-Imran. Iyamsaskum hasanatun tasu'hum wa yang tusibukum sayyi'atu yafrahu biha wa yang tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a indallaha bima ya'maluna muhit. Ini untuk menolak hasud orang lain, menolak iri, menolak dengki, menolak zalim, artinya menolak kejelekan dari orang lain, baik itu bersifat fisik ataupun bersifat kolbu. Bersifat kolbu itu artinya hasud, iri, dengki dan sebagainya, karena memang kalau seandainya dibiarkan itu tidak baik buat yang memiliki hasud itu sendiri. Caranya adalah baca ayat ini dengan jumlah bilangan nama Anda atau jumlah bilangan 313, kemudian baca subhanallah wa ni'mal wakil dengan jumlah yang sama, lalu kemudian baca salawat 100 kali. Kemudian selanjutnya dari surah Al-Imran ini ayat 121. Aidza ghadawta min ahlik tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu samii'un 'alim. Ini untuk ketika satu orang di mana agar orang menyukai dengan jihad, karena jihad ini adalah salah satu ibadah yang memiliki tantangan yang luar biasa. Karena tantangan yang luar biasa dan karena kesulitan dan kesanggupan manusia itulah sehingga jihad ini menempati
posisi ibadah yang sangat luar biasa. Itu bahkan ada salah satu sahabat Nabi, mungkin beberapa ya, wallahu a'lam bishawab ya, belum pernah melakukan kebaikan, belum pernah melakukan sholat, menegakkan sholat. Dengan jihad beliau berperang di jalan Allah, jihad tersebut, kemudian meninggal, dan alhamdulillah ya, insyaallah itu jaminan surga. Jadi karena saking luar biasanya itu pahala daripada jihad ini. Dan bahkan ada dari beberapa manusia yang memang tidak sama sekali menyukai dengan praktik muamalah atau amalan jihad ini. Kan ada yang memang tidak menyukai dengan muamalah jihad. Dan prihatinnya adalah ketika dia tidak menyukai, dia tidak menampakkan kesukaan itu, dia hanya berkata bahwa jihad yang sesungguhnya bukan itu yang dimaksud. Jihad itu adalah perjuangkan anak istri, memberikan nafkah anak istri. Ya, memang itu merupakan jihad juga betulnya. Kenapa sampai seperti itu? Karena kekurang sukaan terhadap terhadap amalan jihad ini, dan karena amalan ini sulit dan kurang disukailah, sehingga dia punya derajat menempati pahalanya pun luar biasa, sangat luar biasa ini. Kan tidak segan-segan manusia mengatakan bahwa itu bukan jihad dan sebagainya. Alhamdulillah min dzalik. Apapun itu judulnya, orang tersebut tidak menyukai itu, maka Allah memberikan derajat yang luar biasa kepada orang-orang ahli jihad. Maksudnya bagaimana ini orang agar menyukai jihad? Ayat ini dibaca agar menyukai jihad. Mungkin suatu hari kita, atau mungkin suatu daerah yang memerlukan orang banyak untuk membela agamanya, kemudian malas untuk berjihad, atau dengan hujah atau argumentasi yang bukan jihad, itu bukan urusan kita dan sebagainya. Agar maksudnya orang tersebut menyukai dengan jalan jihad, karena menyukainya saja itu luar biasa, akan memberikan pahala lagi melakukannya. Demikian, itu karena atas dasar betapa besar kemurahan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Caranya adalah bacalah ayat ini dengan jumlah bilangan nama orang tersebut dan nama orang tuanya, atau dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian baca juga la ilaha illallah dengan jumlah bilangan yang sama, kemudian baca sholawat 100 kali, lalu baca doa ini, Allahumma inni as'aluka wa daud itabawi min fulan ibnu fulan kita fi sabilillah innaka ala bisyai'in qadirun alamin. Ini baca 3 kali atau 7 kali, kemudian tiupkan ke air tersebut, lalu kemudian diminumkan kepada orang yang dimaksud, maka insya Allah dia akan menyukai dengan kematian dalam jihad, berperang di jalan Allah. Demikian. Lalu kemudian ayat selanjutnya 122 dari surah Al-Imran, idhamma qa'ifatani minkum aw tabsyadallahu waliyuhuma faqad falyatawakkalul mu'minun. Ini untuk ketika ketika memang setelah orang itu suka dengan jihad, mungkin ada permasalahan baru, yaitu ketika menyerang pasukan itu kalah dalam berperang. Maka ayat inilah untuk
menetralisir kekalahan. Oh, bisa juga disebut dengan obat kekalahan. Lalu kemudian, atau bisa juga ayat ini untuk ketika hitungan kepala daerah, hitungan suara, ini untuk pilkada ya, atau pilkades silahkan. Ketika mulai perhitungan itu turun perhitungannya, atau mungkin sebelum pencoblosan, apa itu namanya, ngambil pemungutan suara, kita lihat pendukungnya sudah mulai menyusut, atau mungkin kantong suara yang sudah mulai mengempis di suatu kantong suara daerah, di suatu daerah yang diduga atau memiliki indikasi sebagai kantong suara basis suara mereka. Jadi untuk menaikkan kembali laju atau memperkembangkan kembali, atau kelambatan itu bisa dipercepat, atau mungkin ketika usaha Anda sedang kalah tender, atau kalah dalam promosi, atau kalah dalam kompetisi produk, mungkin Anda memiliki saingan bisnis, suatu hari Anda mungkin produk Anda tersaingi, atau mungkin servis Anda, pelayanan Anda sedang kalah, sedang menurun ya. Animo masyarakat sedang melaju ke pihak kompetitor Anda. Jadi Anda berharap bahwa bisnis Anda akan naik kembali, bisa seperti itu. Ayat ini juga bisa digunakan karena pada dasarnya ayat ini adalah untuk menaikkan ketika Anda menemui kekalahan atau penurunan, baik itu yang penurunan biasa pun penurunan yang signifikan. Caranya adalah tulislah ayat ini, lalu kemudian tulis juga doa ini, Allahumma ya Allah wa alaik tawakkalni wa alaik tawakkal qaumi fansurni min amri. Ini titik-titiknya silahkan diisi dengan urusannya apa. Contoh urusannya jualan, keuntungan. Contoh juga urusannya adalah pencoblosan suara, atau contoh urusannya adalah berperang fisabilillah, atau contoh urusannya adalah misal kompetisi persaingan dagang dan lain sebagainya. Walahum ta'ifatani minni biwaliyyikal azim innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahirabbil alamin. Lalu kemudian setelah ditulis itu, bacalah ayat tersebut dengan jumlah bilangan nama Anda, atau jumlah bilangan 313. Lalu kemudian setelah itu bacalah subhanallah ni'mal wakil 1000 kali. Setelah selesai baca doa ini 3 kali, Allahumma ya Allah wa alaik tawakkalni wa alaik tawakkal qaumi fansurni min amri lahum taifatani minni bi walikal azim innaka syai'un alamin. Kemudian baca salawat 100 kali. Lalu kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air. Airnya itu diguyur dicipratkan ke semua wilayah di situ. Gitu. Atau kalau pun pasukan itu ke pasukannya, dicipratkan ke pasukannya, atau mungkin ke mata air agar semuanya minum. Kalau memang di suatu daerah itu menggunakan PAM, itu bisa langsung ke pusat PAM-nya, di air ditumpahkan di pusat PAM. Kalau memang tidak menggunakan PAM, bisa mungkin mata air. Di mata airnya itulah yang paling dekat dengan mata air. Gitu. Atau bisa juga kalau memang sangat sulit, itu bisa dimasukkan ke dalam botol itu dikubur di tengah-tengah kampung atau tengah-tengah daerah gitu. Demikian Allah alam bisawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 123 dari surah Al Imran, walaqad nasarakumullah bi badri wa antum adillah wattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini untuk ayat mengguyurkan mencipratkan atau menguburkan daripada ayat yang tadi di atas. Atau Anda bisa juga ayat ini
dibaca untuk setelah selesai melakukan kaifiat yang ayat 122 ini, atau bisa Anda gabungkan ayat ini di sini, bisa digabung di sini ya, karena pada dasarnya ini adalah untuk pemutahiran, penyempurnaan, tatimah. Lalu kemudian ayat selanjutnya 124, ittaqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikah munzalin. Ini adalah ayat dimana ketika Anda ingin diberikan pertolongan oleh Allah dengan dikirim pasukan berupa malaikat sebanyak 3.000 malaikat dari golongan malaikat langit, begitu. Biasanya ada satu ayat dari surah Fatah ya, kalau nggak salah itu. Jadi juga bisa untuk digunakan apa namanya, meminta pertolongan seperti itu. Kurang lebih ayatnya walillahi junubus samawati wal ard dan seterusnya, itu nanti kita bahas di surah Fatah ya. Sementara ini kita membahas tentang surah Al-Imran. Berharap kita ingin dikirim bantuan berupa malaikat pasukan. Ini dipakai kaifiat ini ketika terjadi suatu huru hara yang memang kita memiliki keterbatasan personil, sementara untuk bantuan itu dibutuhkan beberapa hari, misal seperti itu, apa namanya, ingin dibantu dengan dikirimnya pasukan berupa malaikat dari golongan langit. Caranya adalah tulislah ayat ini, lalu kemudian baca dengan jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau baca dengan jumlah bilangan 313, kemudian membaca tasbih 1000 kali. Tasbihnya itu bisa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian baca sholawat 100 kali, lalu kemudian tulisan tersebut Anda bawa kemanapun Anda pergi. Untuk Anda suatu hari memang bukan cara memanggilnya ya, mengaktifkan atau ingin agar dikirim pasukan tersebut, Anda bacalah ayat ini 7 kali, lalu kemudian baca juga tasbih, lalu baca juga sholawat gitu. Insya Allah Allah akan kirimkan malaikat untuk membantu Anda agar urusan-urusan Anda terkait dengan hal itu, hal-hal apa terkait dengan urusan Anda itu, insya Allah akan dibantu dengan karunia Allah dan atas agungnya ayat ini. Demikian. Atau juga bisa apa namanya, Anda bisa pikirkan ini ayat ini, dibaca selalu, dibikin zikiran lah ya, seperti itu. Baca ini sebanyak 313, lalu kemudian baca tasbih 100 kali, sholawat 100 kali. Anda rutin aja itu. Kalau yang di sini kita kasih bilangan tasbihnya 1000 kali, ini untuk menulis, karena tulisan itu untuk dibawa. Walaupun untuk diberikan ke orang yang membutuhkan itu silahkan. Mungkin Anda membuat untuk orang lain yang memang Anda memiliki keyakinan bahwa orang itu adalah berada di jalan yang hak. Demikian. Kalau Anda melihat bahwa itu bukan, orang tersebut bukan ada di jalan hak, sebaiknya jangan, karena itu kan Anda termasuk orang yang berdosa memberikan bantuan kepada orang yang zalim. Demikian. Lalu kemudian ayat selanjutnya 125 dari surah Al-Imran, bala yang tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum bi fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikah musawwimin. Baik, ini adalah untuk dimana ketika Anda sabar
agar Anda sabar dengan niat Anda, Anda ketika melakukan satu hal yang memang Anda niatkan, contoh mungkin berniaga, contoh mungkin berjihad, mungkin Anda juga mungkin sedang ta'lim, mencari ilmu, yang disyaratkan bahwa aktivitas Anda itu membutuhkan kesabaran yang tinggi gitu. Dan Anda ingin diberikan kekuatan dengan bantuan Allah, dengan diturunkannya malaikat dari langit sebanyak 5.000 malaikat untuk menolong Anda. Mungkin Anda ketika berniaga ingin agar malaikat itu menggiring manusia di semua penjuru agar berdatangan ke toko Anda, atau mungkin Anda ingin menjadi kepala daerah yang Anda merasa bahwa Anda memang bukan layak ya, karena Anda merasa tidak ada yang pantas pemimpin terkait keamanahannya, dan Anda meyakini bahwa Anda akan amanah dengan memegang hal itu. Maka Anda layaklah untuk mencalonkan, dan ketika itu Anda ingin agar semua manusia berbondong-bondong memilih Anda. Anda bisa memohon kepada Allah dengan kaifiat seperti ini, agar malaikat yang 5.000 itu menggiring dan tangannya itu digerakkan untuk mencoblos nama Anda pada pemilu kada atau pemilu kades, alam Anda yang mengetahui urusan Anda. Caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian baca sejumlah bilangan nama Anda atau sejumlah orang yang dimaksud. Mungkin teman Anda yang ingin menjadi kepala daerah, dan Anda membantu teman Anda karena Anda merasa bahwa teman Anda itu adalah orang yang amanah. Dan kalau dibiarkan kepemimpinan itu dipimpin oleh orang yang zalim, itu akan berdampak tidak baik terhadap masyarakat. Dan Anda membantunya. Pakailah kaifiat ini untuk teman Anda. Silahkan, dan saya dengan sangat-sangat ridho kaifiat ini dipakai untuk hal yang memang diduga kuat membawa maslahat yang besar bagi penduduk manusia. Walaupun sekupnya cuma RT lah, misal contoh gitu. Allah alam. Caranya adalah seperti tadi, tulis ayat ini lalu kemudian baca ayat ini sejumlah bilangan nama orang yang dimaksud. Namanya siapa? Mungkin namanya Esparman ya, Esparman, atau mungkin namanya Gunadi. Silahkan tulis jumlahkan nama Gunadi. Dan untuk menghitung nama itu silahkan referensinya di video kami terkait dengan rahasia huruf. Karena dipaparkan bagaimana cara menghitung nama orang. Lalu kemudian kalau memang dirasa kita sangat sulit untuk menetapkan bilangan jumlah dikiran itu, bacalah dengan jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah tasbih sebanyak 1000 kali, lalu kemudian baca sholawat 100 kali, kemudian ditiupkan kepada tulisan tersebut, dan tulisan tersebut di bawah. Itu di bawah, mungkin di bawah orang-orang yang dimaksud ya, mungkin di bawah perang dalam menegakkan agama, atau mungkin di bawah dia mau mencalonkan, atau mungkin dibawa untuk berniaga. Tujuannya seperti itu. Jadi nanti ada insyaallah Allah akan mengirimkan 5.000 malaikat untuk menolong Anda. Demikian, Allah a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat 126 dari surah Al-Imran, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Aman nasru illa min indillahil azizil hakim. Nah, ini adalah dibaca ayat ini ketika akan berangkat kaifiat yang tadi. Yang ini 125, yang memohon pertolongan kepada Allah dengan dikirimnya 5.000 malaikat.
Atau Anda bisa juga ini dipakai zikiran. Pakai zikir aja ini, bala yang tasbiru wa tataku wa ya'tukum min fawrihim hadza yamdidkum rabbukum bi khamsati alafi minal malaikati musawimin wa ma ja'alallahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Nah, ini untuk terakhir dibaca ini dulu sejumlah bilangan 313, lalu kemudian baca tasbihnya 100 kali, lalu kemudian baca sholawat 100 kali. Setelah selesai baru baca ini, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ini 3 kali ditutup, selesai sudah. Dibacalah sebagai pikiran setiap hari, atau mungkin setiap minggu, atau mungkin setiap pagi, atau mungkin setiap malam. Pastikan bahwa melakukan zikir ini dengan tidak terbebani, tapi lebih pada cenderung kepada lebih membutuhkan terhadap situasi yang kita harapkan, dan mohon kepada Allah. Zikiran itu adalah sarana komunikasi kepada Allah dan sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah. Tidak ada satupun takdir yang bisa dirubah kecuali dengan doa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Lalu kemudian ayat selanjutnya 127 dari surah Ali Imran adalah liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Ini untuk supaya musuh Anda dihinakan, walau itu musuh Anda masih menyerang Anda. Katakanlah dia sedang menyerang Anda, entah itu melalui secara gaib maupun secara fisik. Fisik artinya dia menyerang secara dengan tubuh jasadnya, itu membawa senjata atau tidak, penyerangan itu dilakukan. Atau secara gaib mungkin secara mengirimkan sesuatu lewat perilaku guna-guna atau hal lain yang tergolong dengan mistis ya. Jadi caranya adalah tulis ayat ini, lalu kemudian baca ayat ini jumlah bilangan nama orang tersebut atau dengan jumlah bilangan 313. Kemudian Anda baca subhanallah ni'mal wakil 1000 kali, kemudian membaca sholawat 100 kali. Kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, kemudian airnya itu diguyurkan di tempat perang atau di tempat urusan Anda gitu. Atau mungkin Anda bisa juga tulisan ayat itu digulung, dimasukkan ke botol itu dipendam di tempat yang Anda maksud, atau di tempat Anda berdiam diri, tempat tinggal, atau mungkin di kios Anda, atau mungkin di warung Anda, atau perusahaan Anda. Siapa yang tahu ada orang yang zalim kepada Anda tempat tersebut begitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya 128 dari surah Al Imran, laisa lak minal amr syai' aw yatuba alaihim wa ya'adzibahum fa innahum zalimun. Ini untuk dimana supaya Anda supaya kaum Anda, atau supaya golongan Anda, atau supaya keluarga besar Anda atau Anda terjaga dari ujub dan takabur begitu. Atau untuk orang lain, saudara Anda yang memiliki indikasi takabur, ketakaburan, kesombongannya itu Anda khawatir akan merusak semuanya, entah mungkin perjanjian Anda dengan orang lain, atau mungkin ketidaksukaan orang lain terhadap saudara Anda itu, atau intinya agar orang agar tidak kabur lah gitu. Atau agar orang tersebut menjadi taslim. Taslim itu adalah tawakal diri lah ya. Segala sesuatu itu tidak dengan berpikir bahwa segala sesuatunya dia yang mengerjakan, atau itu karena atas dasar usaha dia. Padahal dia hanya alat, dan Allah yang menghendaki segala sesuatunya dan sudah tetapkan
Allah sudah berikan tenaga, Allah sudah berikan ide, Allah sudah tanamkan kemauan, Allah sudah tanamkan gairah, Allah sudah tanamkan segalanya di tubuh kita, sehingga kita mampu melakukan sesuatu dan mencapai sesuatu itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia dari Allah. Nah, ketika ada orang yang tidak menyadari hal itu dan dia berlaku sombong dalam arti ini semua yang saya lakukan adalah hasil kerja keras saya, nah, kalimat itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mengerti dan tidak tahu sesungguhnya, dan itu adalah kesombongan yang samar bagi yang ahli pengetahuan, atau mengklaim bahwa pintarannya atau usaha apa pencapaiannya dalam kehidupan itu atas dasar kerja kerasnya atau atas dasar belajarnya, tidak ada campur tangan sesuatu pun selain kerja keras dia. Itu adalah merupakan ungkapan kesombongan, tidak ada taslim sedikit atau dalam dirinya. Demikian maksudnya adalah ini agar rusaklah seandainya itu dirusakkan, dihancurkan yang berlaku tidak baik. Biasanya ini terjadi kepada orang musuh-musuh Anda ya. Anda mungkin ketika berhadapan dengan Anda, dia akan berkata kesombongan pada lawannya, pada musuhnya. Ini adalah ayat untuk menghalau, menghancurkan orang-orang seperti itu. Hanya adalah bacalah ayat dengan jumlah bilangan nama orang tersebut atau dengan jumlah bilangan 13, lalu kemudian bacalah subhanallah 1000 kali, lalu baca salawat 100 kali. Jangan lupa niatkan bahwa hal itu adalah merupakan sesuatu bentuk kasih sayang kepadanya, bukan karena atas dasar dalim atau apalagi iri, hasud atau lagi hal-hal lain yang terkait dengan syahwat atau amarah tidak baik dan keji sekali. Semoga kita semua terlindungi, semoga kita semua Allah jaga dari sifat-sifat yang tercela seperti itu. Lalu kemudian 129 dari surah Al-Imran, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Ini untuk ketika supaya Anda terjaga dari zalim orang lain, atau mungkin saudara Anda, kerabat Anda ingin terjaga dari zalim orang lain, silakan Anda bantu dengan pikiran ini dan berharap bahwa kezalimannya itu orang lain, kezalimannya itu mantul, bukan mantap betul ya, tapi memantul itu berbalik arah padanya. Sementara Anda akan sebaliknya diberikan karunia yang banyak. Ini contoh si A ini adalah terzalimi, maka oleh si B yang zalim, A yang terzalimi. Nah, si A ini berdoa atau memakai kaifiat ini, maka insya Allah itu si A ini, si B ini akan terkena dampak dari kezalimannya. Sementara si A yang terzalim itu akan diberikan karunia yang banyak, begitu. Diberikan kekuatan, diberikan anugerah derajat, anugerah rezeki dan hal lainnya yang menopang dan dia yang butuhkan saat kondisi saat itu. Demikian caranya adalah baca ayat ini sebanyak jumlah bilangan nama Anda dan nama ibu Anda, atau jumlah bilangan 313. Lalu kemudian bacalah subhanallah 1000 kali, kemudian baca salawat 100 kali, lalu kemudian berdoa dengan doa ini banyak 3 kali atau 7 kali. Itu doanya adalah, ntar saya kasih besar ya agar mudah baca. Nanti silakan kalau memerlukan file daripada ijazah ini di-download di link link video, deskripsi videonya ya. Itu insya Allah sudah kami
cantumkan, tinggal di download saja. Nanti insya Allah ke depan kalau memang sudah rampung, sudah selesai ijazah ini secara keseluruhan dari surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas, insya Allah kami akan susun, akan bukukan, lalu kemudian silakan pesan kalau memang memerlukan, kalau memang Anda bisa oleh dengan memprint atau print out yang sudah ada dalam file tersebut, silahkan, sah-sah saja, mana-mana saja, toh ini sudah kami ijazahkan. Yang jelas bikinlah senyaman mungkin, jangan terbebani dengan sesuatu hal apapun, karena pada dasarnya Allah tidak pernah membebani di luar kemampuan kesanggupannya gitu. Tapi juga bukan berarti kita memilih hal yang mudah kalau memang kita masih mampu melakukan hal yang memang rumit bagi kebanyakan orang, begitu ya. Jadi jangan seperti itu dijadikan alasan, toh Allah pun tidak memberikan beban di luar kesanggupannya. Saya ini memang tidak sanggup, padahal faktanya kita pemalas, karena malas itu akan sangat berbahaya. Jadi selama memang kita masih mampu melakukan, lakukanlah semaksimal mungkin gitu. Tapi kalau memang hal itu membuat nyaman ya, nyaman dalam artian itu tidak membuat Anda terlalu sulit. Baik, sampai mana tadi? Ini 313, subhanallah 1000, selawat 100, doa, baca doa ya. Ini doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ya Allah rabbus samawati wal ard wa lillahi ma bainahuma. Allahumma inni atawassalu ilaik bihadhil ayatil azim. As'aluka Allahumma anzil azabik ala man aradani bisu wal karahah wa dur. Wanzil alaina wanzil alayya rizqan wasian wa haibatan zaidan wa darajatan aliyan wa quwwatan azizan bifadlik wa karamik ya arhamar rahimin, warzuqni birizqik birahmatik barakatan mubarakan innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 3 kali atau 7 kali, silakan gitu. Lalu kemudian ayat selanjutnya 130 dari surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat ke 130 dari surah Ali Imran. Ini untuk orang yang suka memakan harta riba, untuk orang yang suka berlaku riba atau mempraktikkan riba. Maksudnya agar sadar dan agar memiliki keuntungan yang besar di samping dia meninggalkan praktek riba tersebut. Demikian. Ketika praktek riba ini dilakukan, itu akan sangat merugikan ke beberapa pihak dan kehidupan manusia, walaupun memang tidak secara langsung. Riba ini adalah sama halnya bahayanya semacam bisa ular itu ular ya, bukan ular ya,
ular itu ketika di apa namanya tergigit dan menjalar daripada bisa itu, si penderitanya seolah-olah dia sedang tidur dan berhayal dengan apa namanya hayalan yang memang bikin dia ciptakan di pikirannya itu apa ya, semacam imajinasi, hayalan. Jadi seperti itu, padahal itu sedang menuju kematian gitu. Sama lah seperti praktik riba itu, orang melakukan praktik riba, dia seolah-olah ada dalam sesuatu yang nyaman atau sesuatu yang bikin dia leluasa, terus bikin urusannya menjadi lancar, atau mungkin merasa dia hidup dengan hal itu, padahal sesungguhnya dia sedang menuju kepada kesusahan, kesulitan, kehancuran. Demikian, walaupun memang tidak langsung. Dan hasil dari praktek riba ini sendiri pun itu menghancurkan ekonomi, sendi-sendi ekonomi dia, dan sendi-sendi ekonomi masyarakat umumnya, manusia. Apalah, praktek riba ini sangat dilarang dalam agama, karena sesungguhnya faktanya adalah itu sangat merusak pada sendi ekonomi di berbagai aspek kehidupan manusia. Demikian. Caranya adalah bacalah tulis ayat ini, lalu kemudian setelah tulis ayat ini bacalah ayat ini jumlah nama orang yang dimaksud atau dengan jumlah bilangan 13, lalu kemudian bacalah la ilaha illallah sebanyak jumlah bilangan yang sama dengan ayat tadi. Kemudian bacalah salawat 100 kali, lalu kemudian tulisan tersebut dilebur dengan air, dan air itu tumpahkan di pintu orang masuk atau di rumahnya agar terlangkahi, atau bisa juga di tempat yang biasa dia lewati, seperti itu. Maksudnya agar tersadar bahwa praktik riba itu tidak baik. Di samping itu dia juga akan mendapatkan keuntungan dari muamalah yang lain daripada riba yang dia jalankan. Demikian. Salahnya dewasa ini juga banyak kita melihat informasi pemberitaan, wallahu alam itu benar apa tidak. Hanya saja ini sebagai contoh saja bahwa banyak yang terkait terjerat, tercengkram oleh praktek riba, sehingga kehidupannya hancur, warganya berantakan, apalagi agamanya sudah tersayat-sayat, robek keimanannya, dan terjerembab segala hal daripada psikologis, mental, imannya tergadaikan. Demikian, naudzubillah, semoga kita semua terjaga dari hal yang buruk untuk agama kita, untuk kehidupan kita, dan hanya kepada Allah lah tempat kita memohon dan meminta. Baik, demikian, wallahu alam bishawab. Sementara ini hanya sampai 130 dari surah Al-Imran ayat 130. Insyaallah di kesempatan yang akan datang, jika Allah mengizinkan, dan insyaallah semoga Allah mengizinkan untuk bisa melanjutkan jasa ini untuk ke depan 131 sampai seterusnya. Demikian, dan semoga kita semua diberikan karunia rahmat dan maghfirah dari Allah, diberikan kelancaran urusan, diberikan kesehatan, diberikan juga kelancaran, dan semuanya semoga diorientasikan kepada penghambaan kepada Allah, takbir kepada Allah, takbir kepada Allah, dan memberikan kita keberkahan. Semoga Allah memberikan kita keberkahan kepada kita semua dan memberikan manfaat kepada
semua manusia, baik yang memang kita datangi atau yang memang mendatangi kita demikian. Alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.